saya Yohanes Jan Victor dengan NIM 1803091 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan membuat video tentang perbedaan struktur internal dan eksternal pada telur unggas, yaitu demi memenuhi syarat tugas dari praktikum ternak unggas dengan dosen pengampuh Ibu Tati Pidianasari SPT MP. Penasaran dengan videonya? Mari kita lihat. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang karabang telur. Di setiap karabang telur ini memiliki pori-pori yang gunanya untuk memasukkan udara dari luar telur ke dalam telur. Dan rata-rata pembentukan karabang ini sekitar 20 hari. Terjadinya perbedaan dari setiap telur ini, yang pertama itu disebabkan oleh faktor genetika individu indukan dari telur-telur ini. Misalnya jika individu indukannya kecil, maka telurnya akan kecil, dan semakin besar individu indukannya, telurnya juga semakin besar. Perbedaan pada telur unggas. Yang pertama, warna cangkang. Ayam ras atau ayam komersil warna cangkangnya kecoklatan. Sedangkan ayam kampung atau ayam bukan ras warnanya putih ke krim-kriman. Dan warna telur itik berwarna putih dan kemudian warna karabang telur puyuh bervariasi. Ada yang berwarna bercak-bercak hitam, putih dengan bercak kecoklatan, dan ada bercak-bercak seperti ini. Mengapa bervariasi? Karena pigmen telur puyuh ini memiliki pigmen oopirin dan biliverdin yang membuat warna cangkang pada telur bervariasi. Yang kedua, ukuran cangkang. Ukuran ayam komersil lumayan besar, tetapi lebih kecil dari telur itik. Ukuran telur ayam kampung sedang, dan kemudian ukuran telur ayam puyuh kecil. Yang ketiga, tekstur cangkangnya. Telur ayam komersil kemudian tekstur cangkang. Yang pertama, telur ayam komersil tekstur cangkangnya ini kasar. Kemudian kalau telur ayam kampung ini teksturnya halus. Telur itik teksturnya halus, dan telur puyuh teksturnya lumayan kasar, bisa dibilang kasar. Perbedaan struktur eksternal dari telur-telur ini juga dipengaruhi oleh pigmen. Dan selain dipengaruhi oleh pigmen, ada juga faktor luar yang bisa mempengaruhi struktur eksternal dari telur-telur ini. Misalnya stres atau penyakit yang diderita oleh indukan individu dari telur-telur. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian internal telur unggas ini. Yang pertama ini adalah yolk. Ini kuning telur yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan untuk embrio atau calon bayi. Kemudian ada ini keping germinal.
dan kalaza di setiap pinggir-pinggirnya putih-putih. Dan kemudian ada albumin, putih telur yang berfungsi menjaga embrio jika terjadi ada sesuatu goncangan. Kemudian ada membran telur atau membran valine, yaitu berfungsi untuk menjaga kuning telur atau yolk supaya tetap berada di dalam posisinya. Sebetulnya setiap telur unggas ini memiliki struktur yang sama. Maksudnya ini sama-sama memiliki yolk, keping germinal, kalaza, membran telur, dan albumin. Sini juga keping germinal, yolk, albumin, kalaza, dan membran telur. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur internal dari kerawang telur. Yang pertama itu ada membran cangkang. Ini yang putih-putih. Setiap cangkang juga punya membran cangkang ini. Yang putih-putih. Kemudian di dalam membran cangkang ini ada seperti gelembung udara. Ini biar jelas. Nah, ini berfungsi untuk menyediakan udara di dalam telur. Penyediaan udara bagi embrio. Perbedaan warna pada telur-telur unggas ini dipengaruhi oleh pigmen warna yang terdapat pada pakan yang dikonsumsi oleh unggas tersebut, yang disebut xanthofil. Biasanya kalau unggasnya mengkonsumsi pakan alami, biasanya lebih warna yolknya akan lebih ke oren-orenan seperti telur itik ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam kandungan nutrisi yang terkandung pada telur-telur tersebut. Yang pertama, telur ayam komersil memiliki kandungan 150 kalori energi, 12,5 gram protein, 1 gram karbohidrat, dan 10 gram lemak. Kemudian telur ayam kampung mengandung 150 kalori energi, 13 gram protein, 10 gram lemak, 1,5 gram karbohidrat. Kemudian telur puyuh mengandung 168 kalori energi, 12,30 gram protein, 12,70 gram lemak, dan 1,20 gram karbohidrat. Kemudian telur itik mengandung 189 kalori energi, 13,10 gram protein, 14,30 gram lemak, 0,80 gram karbohidrat.